Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, kemudian bagaimana mendapatkan domain dari suatu fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang mengawankan setiap elemen X di dalam A dengan tepat satu elemen Y di dalam B. Kalau kita gambarkan, jadi misalnya ini kita punya himpunan A, kemudian ini himpunan B. Fungsi dari A ke B adalah himpunan aturan yang mengawankan setiap elemen X di dalam A dengan tepat satu elemen Y di dalam B. Dinotasikan seperti ini. Fungsi dari A ke B bisa kita tuliskan biasanya adalah Y sama dengan Fx. X di sini adalah peubah bebas. Kemudian Y kita sebut sebagai peubah tak bebas. Peubah bebas yang diperkenankan kita sebut sebagai domain dari fungsi f, yaitu kita definisikan sebagai himpunan X elemen di dalam A sedemikian hingga Fx-nya berada di dalam elemen di B. Kemudian range dari f yaitu himpunan semua Fx elemen di dalam B sehingga sedemikian hingga X-nya berada di dalam domain dari f. Nah, sebagai contoh kalau kita punya f dari R ke R, di sini A-nya adalah R, kemudian B-nya adalah R juga. Nah, kita akan mencari domain dari suatu fungsi ketika Fx-nya diketahui yaitu akar X min 1. Domain yang kita bahas di sini adalah domain alami. Yaitu apa? Domain alami adalah himpunan X yang diperkenankan atau himpunan X anggota bilangan real sehingga Fx-nya menjadi terdefinisi. Nah, kalau kita lihat dari fungsi Fx sama dengan akar X min 1, maka domain dari F adalah himpunan X anggota R dengan sifat atau sedemikian hingga Fx-nya sama dengan akar X min 1 terdefinisi di dalam R. Untuk menjadikan dia terdefinisi di dalam R, maka akar X min 1 harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi X min 1 lebih besar atau sama dengan 0 atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Sehingga domain dari F adalah himpunan X anggota R sedemikian hingga X-nya lebih besar atau sama dengan 1. Atau kita bisa menuliskan dalam bentuk interval, yaitu interval 1 sampai tak hingga. Kemudian range dari F adalah kalau kita definisikan tadi, berarti himpunan dari Fx dengan sifat X-nya berada di dalam domain dari F-nya tadi. Berarti di sini Fx-nya adalah akar X min 1. Ini harus berada di dalam R. Demikian hingga X-nya ini berada di dalam 1 sampai tak hingga. Nah, kalau kita masukkan X di dalam 1 sampai tak hingga ke akar X min 1, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi Fx-nya adalah interval dari 0 sampai tak hingga. Oke. Bagaimana dengan fungsi komposisi? Apa itu fungsi komposisi? Nah, kita punya fungsi komposisi F, komposisi G. Berarti yang pertama adalah, yang kita operasikan pertama adalah G-nya. Di sini A-nya adalah domain dari G, B-nya adalah domain dari F, maka fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengawankan setiap elemen X di dalam domain G dengan tepat satu elemen Y di dalam B. Nah, di sini kalau kita punya X, kemudian di sini Gx-nya di sini adalah range dari G-nya. Nah, syarat fungsi komposisi adalah range dari G-nya harus termuat di dalam domain dari F. Nah, baru kita bisa lanjutkan fungsi yang F-nya. Sehingga kita peroleh Fgx. Oke, domain dari F komposisi G adalah himpunan X anggota domain G dengan sifat Gx-nya harus berada di dalam domain F. Sebagai contoh, kita punya Fx sama dengan X plus 1, Gx sama dengan akar X.
Kalau kita lihat fx-nya, domain dari f adalah minus tak hingga, tak hingga. Domain dari g adalah 0 sampai tak hingga. F komposisi G kita tuliskan seperti ini. Kalau kita tuliskan f akar x kemudian sama dengan akar x plus 1. Nah, domain dari f komposisi G adalah himpunan x anggota domain G sedemikian hingga gx-nya berada di dalam domain f, yaitu himpunan x berada di dalam 0 tak hingga sedemikian hingga akar x-nya berada di dalam min tak hingga sampai tak hingga. Jadi kita mencari x yang berada di dalam 0 tak hingga. Ketika kita masukkan di dalam akar x, maka dia harus berada di dalam minus tak hingga, yaitu apa? Yaitu interval 0 sampai tak hingga. Ini merupakan domain dari f komposisi G, 0 sampai tak hingga. Nah, bagaimana dengan G komposisi f? Kalau kita gambarkan seperti ini, dengan aturan yang sama seperti yang di atas tadi, A-nya adalah domain f, B-nya adalah domain dari G, maka syaratnya agar menjadi G komposisi F adalah ring dari F harus berada di dalam B. Nah, bagaimana untuk mendapatkan domain dari G komposisi F? Kalau kita tuliskan tadi, G komposisi F adalah G komposisi Fx sama dengan G Fx, kemudian sama dengan G, Fx-nya tadi adalah x plus 1 sama dengan akar x plus 1 ditambah 1. Domain dari G komposisi F adalah x anggota domain F sedemikian hingga Fx-nya harus berada di dalam domain G, yaitu himpunan x anggota minus tak hingga sedemikian hingga x plus 1 harus berada di dalam 0 tak hingga. Kita akan mencari x yang berada di dalam minus tak hingga sampai tak hingga. Ketika kita masukkan di sini, maka dia harus berada di dalam 0 tak hingga, yaitu apa? Yaitu x yang lebih besar atau sama dengan minus 1. Oke. Selanjutnya kita akan melihat operasi dari suatu fungsi. Jadi operasi dari suatu fungsi f dan g. Kita punya definisi di sini, f plus g dioperasikan ke x sama dengan fx plus gx. F minus g, x sama dengan fx minus gx. F kali g, x sama dengan fx kali gx. F dibagi g, x adalah fx dibagi gx, asalkan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Domain dari f plus g, f min g, f kali g itu sama, yaitu irisan dari domain f dengan domain g. Kemudian domain dari f dibagi b adalah irisan dari domain f dibagi dengan domain g, kecuali titik-titik yang membuat gx-nya itu sama dengan 0. Contohnya, dapatkan rumus dari f plus gx, f minus gx, f kali gx, f dibagi gx beserta domainnya dari fungsi fx sama dengan akar x min 1, gx sama dengan x plus 1. Kita tuliskan seperti definisi di atas, ini saya kira mudah kita tuliskan. Kemudian domainnya adalah irisan dari domain f dengan domain g, yaitu d, f plus g, d, f min g, d, f kali g. Kita cari domain dari f-nya adalah himpunan x anggota R dengan sifat x min 1 lebih besar sama dengan 0, berarti kita dapatkan 1 sampai tak hingga. Domain G adalah semua himpunan bilangan real, yaitu minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi irisannya adalah min 1 sampai tak hingga. Kemudian domain dari f dibagi G adalah irisan dari domain f dengan domain G, kecuali titik-titik x yang membuat gx-nya sama dengan 0, yaitu interval 1 sampai tak hingga, kecuali himpunan x di mana x plus 2-nya sama dengan 0, yaitu irisan dari 1 sampai tak hingga, interval 1 sampai tak hingga, kecuali titik-titik yang membuat x-nya sama dengan min 2, yaitu 1 sampai